Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang puasa. Nah, apa sih puasa itu dan apa saja macam-macam dari puasa sunnah? Yuk simak video berikut ini. Pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan asyam atau as-saum, yang artinya menahan diri. Sedangkan secara istilah, puasa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini diartikan sebagai puasa yang dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak apa-apa. Adapun tujuan dari puasa sunnah yaitu tidak lain untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas dari macam-macam puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini ada 9 bagian. Yang pertama yaitu puasa 6 hari bulan Syawal. Ini disunahkan selama 6 hari di bulan Syawal, baik ditunaikan berturut-turut sejak tanggal 2 Syawal, di pertengahan atau di 6 hari terakhir. Untuk yang kedua yaitu puasa 9 hari awal bulan Zulhijjah. Yang ketiga puasa Arafah. Nah, puasa Arafah ini puasa yang sunnah sangat dianjurkan bagi orang yang sedang berhaji. Puasa ini bertepat pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang keempat, puasa di bulan Muharram. Dan yang kelima, puasa Asyura. Disunahkan pada tanggal 10 dan 9 Muharram. Kemudian, yang keenam yaitu puasa Sya'ban. Yang ketujuh, puasa hari Senin dan Kamis. Kedelapan, puasa Ayyamul Bid, dan yang terakhir yaitu puasa Daud. Apa sih puasa terus-menerus? Puasa terus-menerus diartikan sebagai orang yang berpuasa selama 2 hari atau lebih tanpa berbuka puasa, yaitu puasa terus-menerus sepanjang malam tanpa adanya makan dan minum. Nabi Muhammad SAW pernah berpuasa terus-menerus dan Allah memberinya kekuatan untuk melakukan itu. Tetapi, ia melarang umatnya untuk melakukan hal itu karena kasihan terhadap mereka. Maka, puasa terus-menerus ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melakukan puasa, tentu ada hikmahnya. Hikmah puasa diantaranya yaitu yang pertama, puasa sebagai cara untuk bertakwa kepada Allah dengan melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan. Yang kedua, puasa membiasakan seseorang untuk menguasai diri, mengekang nafsu, serta melatih tanggung jawab dan sabar dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, puasa menjadikan seorang muslim merasakan penderitaan sesamanya, hingga mendorongnya untuk membantu dan berbuat baik kepada fakir miskin dengan terwujudnya rasa cinta dan persaudaraan. Dan yang terakhir, puasa itu sebagai penyuci jiwa atau membersihkan hati dari akhlak tercela. Lailatul Qadar adalah malam yang agung. Seseorang yang mendapatkan keberkahan di malam itu, maka ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, malam Lailatul Qadar hanya akan terjadi pada bulan Ramadan, sehingga ketika Ramadan datang akan banyak pula orang yang siap berburu untuk mendapatkan pahala ganda dari malam Lailatul Qadar. Para ulama
menyebutkan ada beberapa sebab tentang penanaman Lailatul Qadar. Di antaranya, yang pertama, pada malam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan secara rinci takdir segala sesuatu selama 1 tahun dari Lailatul Qadar tahun tersebut hingga Lailatul Qadar yang akan datang. Yang kedua, karena besarnya kedudukan dan kemuliaan malam tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu ketaatan pada malam tersebut mempunyai kedudukan yang besar dan pahala yang banyak lagi mengalir. Nah, Lailatul Qadar hanya terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya mengenai tanggal Lailatul Qadar itu sendiri. Lailatul Qadar yaitu terjadi pada malam ke-10 akhir Ramadan, atau tepatnya yaitu pada tanggal 27 Ramadan. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih iktikaf itu dan bagaimana cara melakukan iktikaf itu sendiri. Nah, iktikaf yaitu berdiam di masjid sebagai wujud ketaatan kepada Allah dengan sifat tertentu oleh lelaki dan perempuan. Iktikaf mendekatkan diri kepada Allah untuk beribadah dan merasa dekat dengannya, serta memberikan hati dari setiap hal yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikaf boleh dikerjakan setiap waktu dan sah tanpa berpuasa. Tetapi iktikaf jadi wajib karena nazar. Iktikaf disunahkan pada bulan Ramadan. Beriktikaf pada 10 hari lebih utama dan paling dianjurkan. Iktikaf tidak sah bagi orang yang junub, haid, dan nifas. Adapun masjid yang paling afdol untuk melakukan iktikaf adalah Masjidil Haram. Salat di masjid tersebut sebanding dengan salat 100.000 di masjid lainnya. Nah, kemudian Masjid Nabawi. Salat di masjid ini sama dengan salat 1000 kali salat di masjid lain. Dan yang terakhir adalah di Masjid Aqsa, di mana salat di masjid ini sama dengan salat 250 kali salat. Kemudian, waktu minimal beriktikaf itu setengah hari dari selepas salat subuh hingga terbenam matahari, atau boleh memulai iktikaf ketika malam hari, yaitu dari matahari terbenam hingga terbit fajar, dan tidak ada batasan waktu untuk beriktikaf. Mungkin hanya itu materi yang dapat disampaikan